Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur dalam segala hal sebab kami percaya Allah hadir dan ada untuk kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadikan firman-Mu sebagai suluh yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema buah dari sebuah kesabaran. Sekali lagi, tema yang saya angkat adalah buah dari sebuah kesabaran. Dan firman Tuhan yang mendasari khotbah saya terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya di bumi. Dan yang menarik dari mujizat ini adalah Yesus menyembuhkan seseorang yang penyakit lumpuh di kolam Bethesda. Dan di dalam tradisi spiritual Yahudi, bahwa ketika kolam Bethesda itu bergolak pada saat malaikat turun, maka orang yang pertama kali masuk ke kolam itu, itulah yang akan memperoleh kesembuhan. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu ketika kita belajar dari seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Kalau kita lihat penyakitnya, ini bukan penyakit biasa, penyakit lumpuh. Artinya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sekitar dia ada banyak orang yang mampu berjalan, banyak orang sakit yang mampu berjalan, mampu melakukan apa saja. Artinya di sini kita melihat bahwa peluang untuk dia sembuh sangat amat kecil. Peluang untuk dia memperoleh kesembuhan sangat amat kecil. Karena peluang untuk memperoleh kesembuhan sangat amat kecil, maka itu Bapak Ibu bisa mau katakan bahwa dalam tanda petik bahwa sikap yang diambil oleh orang yang sakit lumpuh ini, saya bisa katakan itu adalah sikap yang potensi untuk disembuhkan sangat kecil sekali. Pada saat air bergolak, tentu mereka yang sakit biasa, yang bisa berjalan, yang bisa mengambil tindakan akan berlari secepat mungkin untuk masuk ke kolam Bethesda untuk disembuhkan. Kita coba berandai-andai. Andaikan saja orang yang sakit lumpuh ini usia sekitar 30 tahun, maka di dalam pembacaan mengatakan bahwa setengah dari usianya, setengah dari umurnya, dia sudah berada di tempat itu. Artinya bahwa membutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa, supaya dia bisa memperoleh kesembuhan. Bahkan saya mau katakan, ini adalah hal yang mustahil bagi dia untuk memperoleh kesembuhan. Tapi yang dasar dari orang ini adalah bahwa ada kesabaran yang luar biasa untuk menantikan mujizat kesembuhan di kolam Bethesda. Dan dari pembacaan tadi kita melihat bahwa setiap kesabaran, setiap penantian yang panjang, setiap ketulusan untuk menunggu sesuatu dari Tuhan dijawab oleh Yesus dengan sebuah kalimat, maukah engkau sembuh? Artinya bahwa penantian itu, kesabaran itu akan menghasilkan waktu. Banyak orang percaya yang tidak sabar untuk menunggu mujizat Tuhan. Dia cuma berdoa sekali, setelah itu dia sudah patah semangat dan tidak berdoa lagi. Dia berdoa hanya seminggu, bahkan sebulan atau setahun, dia sudah tidak mau berdoa lagi. Bahkan ada kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita pada hari ini, kita belajar dari orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Penantian orang lumpuh ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. Bukan cuma sehari, 2 hari. Bahkan dikatakan setengah dari usianya, setengah dari hidupnya dipakai untuk menanti mujizat itu. Setengah dari umurnya dipakai untuk menanti mujizat itu. Dia sangat percaya meskipun lama waktunya, lambat laun mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Kan itu pelajaran kita yang pertama. Ketika kita menantikan sesuatu terjadi dalam Tuhan, bersabar. Itu kata kuncinya, bersabar, menanti apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah menggumulinya, berdoa, meminta kepada Tuhan, dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan
kehendak kita, kemauan kita. Kita tidak bisa memaksakan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, biarkan Tuhan mengerjakan mujizat. Orang yang lumpuh di kolam Bethesda, Tuhan mengerjakan mujizatnya dengan dahsyat dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, bersabarlah untuk menantikan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan firman. Kami berdoa, urapi firman-Mu supaya tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, anak mantu dan cucu-cucunya, selalu keberkatan bersama dengan Tuhan. Seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, selalu keberkatan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang mengharapkan Engkau selalu mendapat jawaban di dalam Engkau. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, Tuhan memberkati mereka dengan melimpah, sebab kami percaya dalam Engkau ada mujizat. Ajar kami untuk menantikan mujizat-Mu, dan kami percaya di dalam Engkau mujizat itu masih ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.